Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa, ini adalah full stop untuk chapter 1066. Di sini alur ceritanya sudah terlihat jelas, dan akhirnya di chapter ini kita melihat sosok Vegapunk yang asli. Di masa lalu Vegapunk punya hubungan dengan Dragon dan juga Profesor Clover, hingga kedua orang itu terlihat di Ohara setelah tragedi terjadi di sana. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Chapter ini dimulai dengan menunjukkan lokasi kelompok Sanji. Di sini Saka terlibat perbincangan dengan kru topi jerami. Saka bercerita tentang insiden Ohara, dan di sini ditunjukkan keadaan Pulau Ohara di masa lalu. Kemudian ada juga poster burunan Nico Robin yang ketika itu masih kecil dan berharga 79 juta berry. Robin pun terlihat sedih ketika mengingat masa lalunya yang kelam itu. Tapi Robin tampak antusias ketika Saka bercerita tentang Profesor Clover. Ya, Vegapunk mengenal Profesor Clover. Di chapter ini dimunculkan beberapa flashback tentang Profesor Ohara itu. Bahkan ada juga ketika Profesor Clover masih muda. Dia terlihat sedang berlayar di sebuah kapal dan layar dari kapalnya itu bertuliskan Clover. Patut diduga bahwa Profesor Clover itu dulunya adalah bajak laut, karena di sini dia memegang sebuah pedang layaknya bajak laut yang akan bertarung. Selanjutnya scene menunjukkan Pulau Ohara yang sudah hangus karena serangan Buster Call. Terlihat seorang sosok pria dengan kepala yang super panjang. Dia sedang berdiri di reruntuhan Ohara. Ya, kepala pria itu panjangnya hampir 2 kali lipat dari panjang tubuhnya. Lalu pria itu juga sedang memandangi danau Ohara. Selanjutnya cerita Saka beralih pada insiden yang menimpa Nico Robin. Di sini diperlihatkan Robin sedang menangis di hadapan ibunya, dan itu adalah saat-saat perpisahan. Sementara itu Jaguar di Saul diperlihatkan sedang menunggu momen perpisahan itu untuk segera menyelamatkan Nico Robin. Robin pun berpisah dengan ibunya diiringi dengan gempuran meriam dari kapal-kapal marin yang sedang menjalankan operasi Buster Call di Ohara. Lalu Jaguar di Saul berusaha membawa Robin lari dari tembakan-tembakan meriam, dan daratan tepatnya berpijak juga sudah mulai terbakar. Robin pun akhirnya tak bisa menahan tangis ketika mengingat kejadian yang menyedihkan itu. Kru topi jerami yang lain terutama Franky terlihat kesal karena Saka menceritakan kisah masa lalu Robin hingga membuatnya menangis. Tapi inti dari cerita Saka baru dimulai, dan ini dimulai ketika Buster Call selesai dan Ohara tinggal puing-puing saja. Di sini terlihat beberapa raksasa masuk ke dalam danau untuk mengambil sesuatu. Mereka juga membawa jaring yang besar, ya seperti mau menangkap ikan. Tapi ternyata para raksasa itu tidak mencari ikan, melainkan mencari buku-buku yang dibuang ke dalam danau. Mereka berencana menyelamatkan buku-buku ilmu pengetahuan itu. Selanjutnya kita mulai melihat wajah dari sosok pria yang punya kepala panjang. Dia memakai kacamata dan lidahnya juga panjang. Lidah panjangnya itu bisa dikatakan seperti Perospero. Pria itu sedang memperhatikan para raksasa. Lalu tiba-tiba seseorang datang dari belakang. Mereka berdua tampak sudah saling kenal. Dan akhirnya terungkap bahwa sosok pria yang punya kepala super panjang itu adalah Dr. Vegapunk yang asli. Sedangkan orang yang memanggilnya adalah Monkey D. Dragon, orang yang nantinya akan menjadi pendiri Revo Army. Sosok Dragon di sini digambarkan dengan sangat baik, penuh karisma dan juga terlihat sebagai orang yang sangat kuat. Selanjutnya Dragon menaruh seikat bunga di sebuah nisan kayu yang hangus. Nisan itu bertuliskan Ohara. Kemudian Dragon dan Vegapunk berbincang-bincang di tempat itu, dan Dragon memutuskan untuk membentuk Revo Army. Dia juga meminta Vegapunk untuk ikut bergabung. Tapi di sini Vegapunk menolak tawaran itu dengan alasan agar penemuannya bisa bermanfaat untuk banyak orang.
Dragon tampak tak senang dengan jawaban Vegapunk dan dia menganggap Vegapunk akan jadi kacung pemerintah dunia saja. Selanjutnya terdengar kabar bahwa Dragon sudah membentuk Revo Army bersama dengan Ivankov dan juga Kuma. Di awal pembentukannya ini mereka terlihat memakai seragam ala militer dengan jumlah saku yang banyak dan tak lupa sebuah mantel hitam. Setelah pertemuannya dengan Dragon di Ohara, Vegapunk menuju Pulau Elbaf dengan para raksasa. Di sini buku-buku yang terselamatkan itu ditata di dalam sebuah perpustakaan. Lalu kita juga bisa melihat sosok Jaguar di Saul yang masih hidup. Tapi dia menderita luka yang cukup parah karena hampir seluruh tubuhnya tertutup perban. Nah, ketika melihat panel tentang Saul yang menderita luka-luka, Mimin teringat tentang orang yang dicari oleh Kid. Dan mungkinkah orang itu adalah Saul, seorang penyandang namadi yang mungkin sudah membaca buku-buku dari Ohara? Ya, menarik untuk dinantikan. Selanjutnya, scene menunjukkan lokasi Luffy yang sedang melihat sosok robot kuno. Lalu tiba-tiba muncul gelombang kejut dari robot itu. Hal itu membuat Luffy dan yang lainnya terkejut. Kemudian terlihat sosok kakek tua yang terjepit. Luffy pun berusaha menolong dengan cara menariknya. Ternyata kakek tua itu adalah Dr. Vegapunk yang tentunya sudah jauh lebih tua dibandingkan ketika muncul pada kejadian di Ohara. Vegapunk, si pria tua, terlihat kocak. Dia melompat-lompat dan memakai baju bertuliskan SSG. Lalu ada hal yang sangat berbeda dari Vegapunk ini dengan Vegapunk di masa lalu, yaitu ukuran kepalanya. Ya, Vegapunk tua terlihat punya kepala yang tidak lengkap atau bisa dikatakan terpotong. Dan untuk menutupi bagian atas kepalanya, Vegapunk menggunakan potongan apel. Wah, jangan-jangan yang mengendalikan semua hal di Egghead ini adalah kepalanya Vegapunk. Ya, menarik untuk dinantikan hal itu terungkap. Lalu di akhir chapter terlihat Vegapunk melompat dengan kuat dan hal itu mengejutkan Luffy dan yang lainnya. Oke, itu aja pembahasan untuk full shop ini ya. Jika ada tambahan, saran dan komentar bisa tulis pada kolom komentar. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, sampai sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like ya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo.